Yes, selamat datang di podcast mepet lagi. Podcast mepet. Kenapa mepet kan namanya? Ya, karena katong ngomong sambil berdempet-dempet. Oh, itu bukan mepet. Kamera kecil, frame kecil luar. Frame terlalu kecil. Oke, korban podcast mepet hari ini. Podcast ini katanya akan mengalahkan Babe Project. Enggak. Karena Babe Project terlalu berat. Yes. Terlalu berat pembahasannya. Katong ini orang-orang yang selalu santai sah. Nah, Tidak ambisius. Tidak ambisius. Katong ini orang santai sah. ya kan apa anjing-anjing kecil Ya, saja. anjing kecil saja. Bermain Ya. lucu-lucuan. Dong kan raja-raja singa. Katong kan sing terkam orang gitu. Amin cari masalah memang. Kalau dong di sana kan bilangnya kan bintang tamu. Ya. Kalau di sini bilangnya korban. Kenapa korban? Korban podcast. Ya karena cuman korban yang mau dijebak di perbincangan. Beda kira aneh korban seperti karena ini. kayak frame-nya kayak frame klarifikasi gitu. Udah mepet, udah gitu pembahasannya nggak jelas gitu. Ya begitulah. Oke, ini teman saya stand up juga, dia anak stand up juga. Perkenalkan diri dong. Kayaknya orang suka kenal beta. suka Sing kenal. lah anjir. Halo. Halo teman-teman. Beta Aldi Fahrezi Pot. Terima kasih Kateo undang Ya. beta, meskipun lebih tepatnya beta menawarkan diri tadi. Ya. Tapi soalnya katong tadi tuh mau persiapan show rahasia. Nah, show rahasia. Show rahasia. Yang mungkin kalau ini diposting, Nah, show-nya sudah selesai. saya Ya? sudah selesai. Soalnya itu kalau nggak salah bulan November tahun 2025 udah lewat. Udah lewat enggak lah. Bentar lagi nanti malam show-nya. Jadi kita lagi persiapan sekalian langsung di pengen podcast. Kita mulai podcastnya. Apa kabar Aldi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Alhamdulillah sehat ya. Kateo sehat. Alhamdulillah sehat. Tapi karena ini bukan podcast biasa, saya akan membahas tentang hal-hal yang saya mengerti. Kayak stand up apa segala macam. Apa sih stand up, ngapain ngobrolin stand up? Di mana-mana podcast stand up terus. Bosan dengarnya. Ya, Aldi ini kan pembahasan dia kan barista ya. Iya. Dia barista. Beta mungkin akan membahas tentang tukang masak. Ya, sing. Sing ketebak lagi. Itu jok simple. Iya. Kenapa sing tebak? Barista dah. Oh iya, bahas. Kita akan bahas barista. Eh, Barista ini kan dia biasa ini apa tuh? nuang semen lah. Ya. Nuang semen. Dia sing tahu Maaf timbalnya gue. Jokes-jokesnya kayak gini. Beta lagi pengen berusaha untuk selalu bikin jokes seperti ini. Oh, Karena beta oke. sudah mulai berdamai kayaknya jokes ini lebih simple dan lebih Ya gitu. receh. Capek harus kayak Iya. analogi, bikin terus apa? theater of mind kayak Ya, Abang Iki. opini terus ya. Capek. Iya. Cukup Abang Iki saya yang kayak selalu trying to be Ricky Gervais Iya. gitu kayak sing usah bang atau biasa sah. Atau biasanya Jokes kabun cengkeh lah. jadi ini apa kopi barista gitu. kopi ya. Beta tuh sebenarnya penasaran dengan barista ini setiap orang yang cuman bikin kopi doang namanya barista atau semua minuman namanya barista? Sebenarnya sih enggak. Kalau kayak cuman sekedar bikin kopi doang kan kayak mama ditantui juga bikin kopi gitu. Tapi kan enggak Iya, tapi bukan berarti masa mungkin mama tentu tahu americano Iya. biji kopi mah jangan tahu. ya mungkin ada yang tahu kali ada 1 2 3 mama apa culture gitu kan bisa Iya, aja iya, gitu iya. tapi tidak semua gitu. Sebenarnya secara definisi barista tuh orang yang mengoperasikan Nah. mesin espresso tuh mesin kopi yang besar tuh. Oh ya. Itu dia orang yang mengoperasikan itu. Secara definisi paling sederhana itu disebut barista. Jadi kayak orang yang cuma sekedar bikin kopi kayak kopi saset itu bisa disebut barista. Ya. Dong orang yang bikin kopi tapi bukan barista. Kalau orang yang bikin kopi namanya apa? Pembantu. Iya, lah. Ya Allah. Ya tapi ya maksudnya ya sempapa tuh pembantu kan Iya, kerjaannya iya, bikin iya, iya, kopi. Masa yang boleh pembantu bikin kopi? Anjing cuma tiba-tiba pakai mesin tiba-tiba namanya berubah ya. Pakai mesin sama pakai mesin namanya berubah. Terus Ya, yang secara sederhana, tapi secara lebih luas mungkin barista itu orang yang mengoperasikan mesin kopi, yang memberi pelayanan, servis gitu, servis hospitality kepada customer itu disebut sebagai barista gitu.
Berarti pokoknya yang mengoperasikan mesin kopi namanya barista. Iya, gitu kayak yang ini tuh kayak yang mengoperasikan mesin pesawat disebut pilot. Pilot. Oh, ngerti. Yang mengoperasikan apa misalnya kapal nahkoda. Oh, yang mengacau-ngacaukan negara konstitusi sadis. Iya. Sadis. Ngeri ya. Oke. Oh, jadi seperti itu. Kalau bukan konstitusi, orang Jawa. Ya Allah. Orang Jawa. Itu disensor kah? Beda Usah. Agak orang saya akan lihat juga nih podcast. Ya tapi beta penasaran betul tadi. Kayak saya bilang ternyata tuh cuman yang pakai mesin kopi itu yang disebut barista. Iya. Tapi kan mesin kopi ini kan bisa bikin bermacam-macam minuman toh. Ya, cuman bisa bikin kopi saja. Oh, Kan aneh juga kayak mesin kopi tiba-tiba ejos yang kayak kenapa? Ada yang salah deh mesin itu menurut gue. Yang bisa harus kopi aja. Namanya juga harus espresso. kopi. Oke. Mesin espresso gitu. Terus yang biasanya dong gaya-gaya terus minuman-minuman. Oh, kayak kalau itu cocktail sebutannya bartender, Kak. Oh, Orang beda. kayak yang bikin-bikin ini nih. Oh, barista sama bartender. Oh gitu. Bartender tuh yang di bar yang apa bikin mocktail. Mocktail tuh yang minuman campur-campuran yang sirup-sirup itu. Kalau koktail tuh yang campur-campur sirup-sirup tapi ada alkoholnya. Ah gitu gak. Kalau mocktail tuh yang nggak ada alkoholnya. Koktail tuh yang nggak ada alkoholnya. Gitu. Oke. Tapi kalau barista tuh harus kuasai menu-menu yang kayak koktail, mocktail gitu lah sih. Biasanya kebanyakan coffee shop tuh langsung gitu ya. Sekalian orang yang karena kan sekarang kan berbagai macam tuh kayak mocktail juga sekarang ada yang kayak campur dengan kopi dengan espresso, campuran sirup apa dan espresso kayak misalnya apa kayak sirup orange terus campur espresso, campur misalnya sirup-sirup sekarang ada sakura, elderflower, pas diminum tai gitu kan. Ya Allah, itu terlalu ada aja bisa jadi gitu. Kebetulan sirupnya basi mungkin loh. Iya. Tapi balik lagi, mengoperasikan mesin tapi dia seng tahu kayak biji kopi dia tetap disebut barista atau seng kopi ini kayaknya lebih enak kalau kopi ini campur ini nanti dia takarannya sekian gitu. Sayangnya sekarang bisa gitu. Gitu. Ya kan? Ya, jadi sekarang tuh bisa kayak banyak kan coffee shop yang misalnya barista kan ada istilah sekarang kayak barista culture, barista kekinian, barista skena. Yang mungkin tidak semua tapi banyak kayak dibecandainnya kayak dong tuh cuma tahu bagaya, saya tahu kayak sosokan bikin latte art, tapi sebenarnya rasa kopinya itu kayak pas ketemu minum ya tai tadi tuh. Berak orang Batu Merah gitu. Astagfirullah. Saya kan ya Allah. Rasanya sih enak gitu ya. Ya. Bukan cuma orang Batu Merah, semua orang. Tapi itu ya bisa disebut, sebenarnya bisa disebut barista juga, cuman mungkin bukan barista yang baik. Gitu. Ya. Jadi tuh kayak saya kalau tapi sebenarnya disarankan kayak saya bagusnya tuh saya bisa tahu juga apa ini biji kopi apa, ini apa ya jenis roastingannya kayak gimana, dia jenis biji kopinya apa. Jadi itu kalau saya tahu itu jadinya saya bisa treat kopinya itu jadi sesuai begitu ya. Kalau saya tahu kan ya udah ngasal aja dia bikin. Tapi kan mesin kopi kan bukan cuma satu ya, ada macam-macam. Ada grindernya gitu juga. Iya itu grindernya penggiling kopinya itu. Kopi kan awalnya dari biji toh. Kayak misalnya dari katong mulai dari mana nih? Dari biji kopi toh, dari tanahnya. Dari tanah, tumbuh kayak beberapa tahun terus petani ambil terlalu jauh. Dari biji kopi toh. Lalu digiling, terus grinsanya disesuaikan, ada grinsanya yang kasar, ada yang halus, ada yang medium, sedang-sedang saja. Kalau yang dari biji kopi itu namanya petani biasa saja gitu. Maksudnya kenapa jadi namanya barista juga gitu? Iya. Petani itu kan dari petani, biji kopi kan dari petani bukan dari barista. Masa barista bertani juga kan? Ada juga barista yang bertani. Oh gitu. Ada juga. Oh, boleh, ada juga yang iya sih, ada juga sih barista yang memang dia tuh mungkin segitu pengen nguliknya dia sampai ikutan bertani. Gitu. Oh, dia pengen campur-campur. Iya, dia pengen biji kopi kan sih ya. Campur batang mangga kayak gitu-gitu. Kopi rasa mangga. Yang agak terlalu janggal sih kayak biji kopi begini batang mangga tuh begini. Ya kan yang enggak segini juga. Yang enggak dicampur yang batang segini doang dia punya ranting. Itu bukan batang, itu tangkai, bro. terlalu dipaksa Kan cangkok bisa, cangkok. Sing sampai segitu. Biji kopi aja, Kak. Oh iya. Yang bisa dicampur-campur. Cuman emang biji kopi tuh beda juga sebenarnya terlalu mengerti banyak, beda tahu sedikit lah. Kayak biji kopi kayak sekarang ada rasa apa kayak buah ceri, buah anggur. Nah, itu maksudnya tuh kayak gitu tuh kayak itu kalau biji kopi rasa buah ceri itu apakah dia dicangkok
Atau cuman dikasih semprotan buah cherry gitu doang pas lagi mau di-green kan nggak ada. Saya benar yang beta tahu ya sing dicampur-campur dengan kayak kan ada yang bilang kalau biji kopi ditanam dekat pohon pisang nanti kopinya rasa pisang. Ya. Biji kopi sebenarnya setelah beta baca ya, dulu awalnya beta percaya ternyata itu sayang gitu ya. Biji kopi ditanam dekat tanah. Siapa ditanam dekat netizen, biji kopi tidak tiba-tiba keluar jadi nasi daun jeruk, sayang. Atau biji kopi gitu ya. Tapi biji kopi cuman memang ada beberapa jenis pengolahan yang bikin rasanya itu jadi rasa buah-buahan gitu ya. Dan untuk identifikasi rasanya sampai kayak buah cherry, karamel dan lain-lain tuh ada ilmunya juga namanya ilmu sensori. Dia pengecapan rasa-rasa gitu. Mereka cara pemeliharaan biji kopinya tuh kayak sapi seng kayak misalnya kan ada tuh peternak sapi kalau mau dapat grade A itu di kandangnya tuh dikasih lagu-lagu Itali, lagu-lagu jazz biar mereka tuh nggak stres gitu. Masa? Iya, ada tuh di Cina tuh terus ada daging babi grade A itu supaya kenapa dia bisa jadi grade A karena dia tuh dagingnya tuh bagus karena bebas dari stres. Dan itu dari makanannya selalu didengarkan lagu-lagu ini, lagu-lagu jazz atau lagu-lagu senang apa terus makanannya tuh nggak sembarang makanan, minumannya tuh diambil dari pegunungan mana gitu. Oh iya. Ya kayaknya itu yang bikin mahal. Kopi tuh kayak gitu juga sayang cara pemeliharaannya. Buat menjadi kopi grade A tadi yang bagus sekali itu. Ada, sebenarnya kan jenis kopi ada banyak, itu ada robusta, ada arabica. Kalau yang beta tahu ya, semakin kalau bukan kasih dengar lagu sih, kalau ini kopi dengar lagu itu buat apa? Kenapa ada? Ada satu biji kopi, biji kopi popang gitu kan ada, kayak gimana gitu. Biji kopi dengar hipnot kan agak maksudnya. Bukan ininya tapi lebih ke mungkin iya pengolahan juga tapi tingkat ketinggian tanahnya mempengaruhi. Biasanya itu kayak misalnya kopi yang arabica itu biasa lebih mahal. Yang Arab kan ada robusta, arabica. Yang kerja budak-budak. Ya, tetap gitu. Kopinya mahal. Petaninya jatuh miskin. Arab. Iya kayak gitu arabica. Terus biasa arabica itu ditanam di ketinggian tertentu. Panas. Oh ya panas ya. Harus lebih dingin malah, harus dingin udaranya gitu. Kan Arab panas. Nah, kok arabica itu kan berarti kopinya dari Arab kak. Oh gitu. Iya, saya juga saya mengerti tuh. Kenapa tiba-tiba Arab tuh? Kan kemarin yang beta kasih jok, yang saya kasih jokes itu yang apa? Espresso dikasih air namanya Americano. Kalau espresso tanpa air namanya espresso. Bukan. Apa? Africano. Karena saya ada air. Saya ada air. Ya Allah. Oh ternyata arabica itu bukan dari Arab. Tapi kenapa namanya arabica? Kenapa namanya arabica? Ini kata masuk di sejarah. Saya tahu beta ini correct me if I'm wrong ya. Sengdong bakal hujat kalau saya sok tahu tetap. Kenapa karena orang yang pertama kali memperkenalkan kopi sebagai hidangan untuk diminum itu orang Arab. Oh, kopi itu dari Arab. Kopi itu pertama kali ditemukan di Ethiopia. Afrika lah. Itu hari dong belum seduh. Bukan karena dong seng tahu, tapi seng ada air. Ethiopia soalnya, Afrika sangat ada air betul. Jadi habis giling makan. giling jadi bumbu. Habis giling sudah gitu seng tahu dia pakai ada air. Jadi mungkin karena gitu ya. Jadi pertama kali ditemukan tuh di Ethiopia. Terus habis itu ya awalnya tuh cuma jadi kayak hidangan saya bumbu-bumbu satu gitu ya. Kayak jadi tentu beta saya tahu spesifik jadinya apa tapi tidak dihidangkan sebagai minuman lah. Nanti sampai sejarahnya itu jadi katanya yang makan biji kopi itu awalnya tuh kayak domba-domba, kambing-kambing gitu ya. Anjing deh. Pertama kali minum. Kamu sekarang yang minum kopi. Iya. Dulu makanan kambing. Yang minum kambing-kambing dan iya juga beta berkepikiran ya. Yang minum tuh kambing-kambing dan ada salah satu petani di Arab sana di Yaman kalau saya salah, dia tuh ngelihat kambing-kambing ini tiap makan buah ini dulu biji kopi itu dia tuh dong tuh kayak selalu melek begitu ya, kayak selalu begadang kambing. Kenapa dia kayak membandingkan kalau kambing melek berarti manusia juga melek gitu. Iya, saya tahu mungkin dong lihatnya kayak ya zaman itu tuh kan saya ada Google, saya ada Elon Musk belum ada, ya ada Mark Zuckerberg belum ada. Iya. Terus ada yang lihat kambing itu, terus kambing itu malah
Kayak melek begitu, kayak begadang. Jadi kayak tiba-tiba aktif gitu tengah-tengah malam aktif gitu, balap liar gitu. Seng tidur. Nongkrong di definisi gitu kayaknya. Oke dong melek lah. Nah, pas petani saat itu dong lihat kambing kenapa jadi melek. Jadi akhirnya dong kayak cobalah dong sajikan jadi air minum gitu, dan pas dong minum ternyata dong juga ngefek di dong juga. Gitu. Jadi itu sejarah kenapa akhirnya sejak saat itu kopi tuh disajikan untuk jadi minuman, dan pertama kali itu di Arab. Oke. Bagus, makanya sebutnya kopi Arabica kayaknya mungkin ya. Jadi bahkan sampai sekarang kok tapi kalau menurut beta culture kopi ini apalagi terkhususnya di Ambon ya itu baru masuk kan mungkin sekitaran, kalau menurut beta baru antara beta yang kurang bergaul atau bagaimana, kayaknya tentang culture kopi ini kan kayaknya baru mulai rame banget pas di tahun 2010-an mungkin ya. Kalau di Ambon ya. Yang tahu dari dulu tuh beta kelas 4 SD. Soalnya kalau yang maksudnya kan? Ini yang pakai mesin ya, bukan yang seduh manual. Kalau trennya mungkin yang jadi coffee shop jadi marak itu kan awal mulanya kan kayaknya 2021 2022 deh. Sejak pertama kali. Sebenarnya sebelumnya sudah ada. Yang beta tahu tuh beta dengar cerita dari abang-abangan. Itu kayak ada dulu namanya workshop. Yang betul. Sekarang tuh jadi warbox tuh. Dulu di situ tuh workshop namanya, terus ada Blue Shelter yang di Poka. Betul. Itu tuh awal mulai dari situ, terus kayak ada juga kayak barista tuh yang di iPadin mungkin dia lebih ke kopi ini ya. Kopi seduh kopi manual bukan kopi yang diseduh pakai mesin. Kalau mesin tuh berarti kalau dong itu bukan disebut barista dong. Dong sebut barista, dong sebutannya tadi pembantu. Kalau pembantu ini di rumah orang Cina. Ya udah dong punya kopi aja. Ya. Oke. Home sebetulnya teman dulu pernah kasih tau istilahnya deh, home brewer apa kah? Yang sebutannya. Hanya cuma diinggriskan doang bang, home brewer. Seduh di rumah. Itu bahasa Indonesia pembantu. Sama aja. Cuma di bahasa Inggris kan. Iya kan. Tapi sih belajar tuh pasti tuh. Masa belajar berapa lama? Sampai sekarang enggak masih belajar? Kalau belajar pasti lah sampai sekarang lah. Sampai akhirnya tahu ya. Kayaknya kayak 4 bulanan gitu. Beta sebelum akhirnya jadi benar resmi kerja jadi barista tuh kan beta awalnya belajar otodidak dulu tuh. Beta awalnya jadi kasir kerja di coffee shop yang sekarang tuh bangkrut. Seng bangkrut. Ganti owner. Bangkrut sih. Saya nggak ada lah, beta salah satu kerja di salah satu coffee shop. Terus beta jadi kasir di situ. Sembapa jokes bangkrut tadi tuh, yang punya katong teman-teman juga. Iya, betul lah. Dia juga sering ngatain beta mau jadi sembapa lah. Beta teman yang jadi barista, beta belajar otodidak, tahu lah sedikit. Habis itu beta dipanggil jadi barista. Sebelum jadi resmi jadi kerja sebagai barista itu beta di training dulu ada sekitar 4 bulanan gitu ya. Jadi ajar cara bikin kopi yang benar tuh kayak gimana, rasa kopi yang benar tuh kayak gimana. Ternyata setelah beta tahu yang bisa asal bikin juga ada. Kayak semacam perbandingan gitu ya. Kalau biji kopinya berapa gram, air yang keluar harus berapa gitu. Tapi emang saya dari dulu emang suka kopi atau enggak? Beda dulu kalau setiap ke coffee shop minum Thai tea gitu, payah. Beda serius banget suka kopi dulu. Kayak kurang terlalu nyaman begitu untuk diminum. Berarti bukan pilihan pertama jadi barista, bukan? Bukan lah. Siapa orang pilihan pertama jadi barista? Bodoh. Kalau sekarang mungkin orang ada yang makanya itu bodoh dia. Kenapa pilihan karir barista? Barista itu kayak iseng-iseng begitu. Awalnya kita jadi barista cuma buat iseng. Awalnya coba-coba. Terus kayak nyaman kerja, jadi berlanjut sampai sekarang. Tapi kalau sekarang kan ada tuh orang yang cita-citanya. Iya, kalau beta kayak ada yang satu kayak anak kecil nih, saya jadi apa? Jadi barista. Bodoh kamu. Tidak bikin hidup itu. Kalau untuk kayak tambah uang jajan kuliah, menurut beta sarankan untuk teman-teman misalnya mungkin yang masih kuliah ya, buat nyari-nyari waktu, coba part-time jadi barista, menurut beta bagus. Tapi kalau sudah lulus cari kerja lain, anjir, jangan bertahan aja terus. Kecuali saya ngulik ya, karena ada juga barista yang sukses. Ada kejuaraannya juga. Dia punya ngulik, kalau enggak dia punya kebun kopi, penyetok kopi ya, gitu. Itu masalahnya kalau saya mau kerja ngulik jadi barista, saya harus banyak bersabar. Iya sih. Karena mungkin saya ngelihat kayak nama-nama siapa Muhammad Aga yang sekarang barista terkenal. Buton.
Bukan. Kenapa? Laga. Saya mungkin ya dia panggil di rumah Laga, ternyata Muhammad Aga ternyata orang Siompu ternyata. Oh, ternyata ada kayak turnamennya. Ada turnamennya, ada kejuaraan barista, ada kayak nama-nama kayak Muhammad Aga. Dunia. Jadi kayak ada piala dunianya begitu ya barista. Ngeri. Itu Ada nanti teman-teman bisa cari lah. Nama-nama besar, tapi kan ya dong juga itu tuh mulai dari nol, belajar dari nol dan ngulik juga, dan itu nama-nama itu tuh kayak cuman 10 orang di antara kayak 1000 barista yang jatuh miskin begitu ya. Jadi mungkin saya kalau mau coba ya saya harus lebih banyak bersabar. berarti saya harus banyak bersabar dan gambling ya. Dan Karena gambling. kayak tadi tuh dari 100 barista yang miskin, satu orang saya yang naik. Gambling. Saya ada barista digaji layak tuh, saya ada kayak mau gaji kecil. Oke, jadi ya itulah maksudnya itu untuk dunia barista yang sekarang harus kita tekuni lah. Terus terakhir deh ini berapa menit? 20 menit. 20 menit. Nah, pesan buat para barista di Ambon dong. Pesan anjay. Pesan buat para barista. Dan ini yang Teo nanti klip teh. Iya, baru take kayak ini kita harus klip. Pesan buat para barista di Ambon. Pesan buat barista dia udah takut kayak gini-gini. Crispy kan abang orang semua kenal. Nanti dulu kayak so tau buton sapi. Dia bilang gitu Pak. Dia barista ada orang gitu. Dia barista di Porvis ya. Ngomong kalau marah baku apa dia di Porvis. Apa ya? Mungkin pesan buat barista di Ambon mungkin ya apa ini? yang aman-aman saja kalau emang nggak berani nyenggol. Beta tidak punya kapabilitas untuk memberi pesan sih, karena kan dari banyak pengalaman yang terakhir kemarin kan. Kalau bisa mungkin apa ya, yaitu atau karena banyak beta lihat barista tuh kayak dong tuh kayak cuman berusaha untuk bikin kopi yang enak gitu, gaya-gayaan. Padahal saya yang barista itu lebih dari itu. Barista itu soal attitude. Kalau beta guru namanya Hairun Siran Atamimi. Nama ini menurut beta nama yang akan di-respect banyak barista di Kota Ambon. Anjay. Saya harus bawa nama itu. Beta kata-kata apa ada kredibilitas. Dia bilang barista itu harus punya 3 hal. Attitude, skill, sama apa satu betul lupa tadi nggak tahu bahas. Attitude, skill sama tangan. Attitude, skill sama apa ya? Kepala. Sabar anjir. Attitude, skill sama apa, ayo cepat. Attitude, skill sama knowledge. Knowledge ya. Coba katong sebagai barista tuh jangan kayak cuman tahu kopi tapi saya attitude depan customer yang bagus. Saya sebagai barista tuh kayak apa? Attitude bagus tapi bikin kopi kayak tai gitu. Itu yang bagus gitu ya, kayak ya sopan sih tapi katong minum espresso harga 40.000 kenapa rasa kayak comberan ini kan. Saya enak juga saya enak di customernya juga mau marah kan tapi attitude bagus gitu kan. Jadi saya harus punya itu attitude, saya punya attitude yang baik karena saya pelayanan tuh ke orang, ketemu orang baik. Terus saya harus punya knowledge karena itu bikin saya punya kemampuan untuk menjelaskan saya produk ke orang gitu. Terus skill juga saya harus punya karena skill itu kan menentukan katong tuh bisa bikin kopi yang enak begitu. Berarti intinya sebenarnya barista ini kan sama dengan pekerjaan yang lain kayak chef ataupun tukang bengkel gitu. Ya tukang bengkel juga harus punya knowledge dong, punya skill juga, harus punya apa tadi? Attitude juga. Maksudnya orang datang tiba-tiba ke bengkel, saya tandang dia motor. rusak terus. Orang sih bahasa Inggris mau datang gitu. Sudah 2 kali pecah ban ini usin capek kan saya enak juga. Saya skill saya baik juga pas saya iya benar. Isi angin saya malah ke spion kan aneh itu. Skill saya baik gitu. Knowledge ya. Isi angin yang di ban dia isi di dia mulut. Ya tadi kayak knowledge juga menjelaskan kayak saya kakak ini ban pica kayaknya harus ganti ban baru. Ban pica yang diganti knalpotnya. Kakak ini ban pica ganti motor sah. Ya semua kerjaan kayak gitu. Iya memang harus kayak gitu, cuma tapi barista menurut beta karena barista kan sekarang lagi rame tadi saya juga lagi marak. Jadi banyak orang pengen jadi barista. Jadi menurut beta sebagai saya barista tuh saya harus punya 3 kemampuan itu. Siap. Bagi orang yang sekarang sudah jadi barista dan bagi orang yang pengen juga jadi barista. Oke, itu saya mungkin podcast mepet hari ini mungkin bakal kalau dia lagi pengen lagi atau nggak podcast lagi dengan pembahasan yang lain. Oke, mantap. Thank you Kak Teo. Terima kasih.